Minggu malam, 24 Agustus 2025, menjadi puncak dari seluruh rangkaian Festival Pacu Jalur yang digelar di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Suasana sungguh tak biasa. Ribuan warga memadati area sepanjang Sungai Batang Kuantan sejak sore hari, menanti satu momen bersejarah yang tidak hanya menampilkan balap perahu tradisional, tetapi juga kehadiran sosok tak terduga, rapper internasional Melly Mike. Panggung utama yang dibangun megah diterangi cahaya berwarna-warni, sementara dentuman musik terdengar hingga radius ratusan meter. Malam itu, Kuansing bukan hanya menjadi pusat perhatian di Riau, tapi juga menjadi magnet sorotan dunia. Melly Mike dijadwalkan tampil bersama Ryan Arkandikha, bocah yang viral berkat gerakan aura farming. Panggung digelar sebagai bentuk apresiasi atas perpaduan budaya lokal dan global yang berhasil mendunia lewat media sosial. Festival Pacu Jalur tahun ini bukan hanya perayaan budaya, tapi juga pencapaian diplomasi kebudayaan digital. Melly Mike disambut hangat, kalian seperti keluarga. Sesaat setelah naik ke panggung, Melly Mike menyapa penonton dengan gaya khasnya. "Halo Indonesia, apa kabar Kuansing? Salam kayuah," serunya dari atas panggung, disambut teriakan histeris dari penonton. Mike kemudian menyampaikan rasa syukurnya bisa berada di Riau, khususnya di Teluk Kuantan. Ia mengaku tak menyangka sambutan masyarakat akan sehangat ini. "Sejak saya tiba, saya tidak merasa sebagai orang asing. Senyum kalian, keramahan kalian, membuat saya merasa seperti pulang ke rumah sendiri," katanya dengan penuh haru. Rapper asal Amerika Serikat itu menegaskan bahwa ia bukan hanya tamu, melainkan bagian dari keluarga besar Kuansing. Pernyataan ini langsung menyentuh hati para penonton. Tidak sedikit warga yang terlihat menitikkan air mata mendengar pengakuan tulus dari musisi yang sebelumnya hanya dikenal lewat layar ponsel. Young Black and Rich meledak di panggung Pacu Jalur. Ketika intro lagu Young Black and Rich terdengar, riuh penonton langsung pecah. Lagu yang identik dengan tren aura farming itu menjadi penanda bahwa penampilan utama Melly Mike telah dimulai. Diiringi dentuman beat, cahaya strobo, dan penampilan koreografi dari para penari lokal, suasana menjadi magis. Ryan Arkandikha, bocah fenomenal yang menjadi simbol tradisi Pacu Jalur modern, turut naik ke panggung dan menari di samping Mike. Momen ini menjadi klimaks malam itu. Mereka tak hanya tampil bersama, tetapi juga memperlihatkan betapa kuatnya kolaborasi antara budaya tradisional dan ekspresi modern. Bagi masyarakat Kuansing, ini bukan sekedar hiburan, tetapi simbol bahwa budaya mereka telah mendunia. Tarian, rap, dan perahu jalur bertemu dalam satu panggung menjadi simbol zaman baru dalam pelestarian budaya. Aura farming, dari Sungai Batang Kuantan ke dunia internasional. Fenomena aura farming yang membawa Melly Mike ke Indonesia awalnya hanyalah video bocah berdiri di depan jalur, menari dengan gaya khas sambil menyemangati pendayung. Tak disangka, video itu viral dan menyebar hingga ke Eropa dan Amerika. Lagu Young Black and Rich yang dipakai dalam video itu membuat banyak selebritas dunia ikut meramaikan tren, dari Neymar hingga Marc Marquez. Mike yang awalnya tak tahu soal Pacu Jalur pun penasaran, dan setelah menyaksikan ratusan video dari Kuansing, ia memutuskan terbang langsung ke lokasi asal tren tersebut. "Ini bukan sekedar challenge TikTok, ini kebudayaan yang luar biasa," ujarnya. Kedatangannya bukan hanya sebagai musisi, tapi juga bentuk penghormatan atas kreativitas rakyat Indonesia dalam mengangkat budaya lewat platform digital. Tradisi dan tren bertemu di panggung rakyat. Festival Pacu Jalur 2025 tak hanya menampilkan kompetisi dayung antar desa. Tahun ini, panitia dengan berani menambahkan sentuhan baru, kolaborasi budaya modern. Penampilan Melly Mike dan Ryan Arkandikha bukan tanpa alasan. Ini adalah eksperimen yang sukses, di mana tradisi yang sudah ada sejak abad ke-17 berpadu dengan musik urban Amerika. Ketika perahu jalur berselimut ukiran tradisional dan para pendayung mengenakan kostum khas, di sisi lain panggung menampilkan lampu LED, layar raksasa, dan DJ booth. Perpaduan ini tidak mencabut akar budaya, justru memperluas jangkauannya. Wakil Bupati Kuansing bahkan menyebut ini sebagai model pelestarian kekinian yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Tradisi tak harus diam di masa lalu, ia bisa bergerak seiring waktu. Sambutan pemerintah, inilah diplomasi budaya digital.
Pemerintah Kabupaten Kuansing bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Riau secara terbuka memuji kedatangan Melly Mike. Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyebut kehadiran Mike sebagai bukti bahwa budaya bisa menjadi jembatan diplomasi yang efektif. Kami tidak perlu undang PBB untuk mengakui warisan budaya kami. Dunia sudah datang sendiri karena budaya kita viral, ujarnya dalam konferensi pers penutupan festival. Bahkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana mengusulkan Pacu Jalur sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Penampilan Melly Mike malam itu menjadi materi promosi gratis yang nilainya sulit dihitung. Sejumlah influencer global juga mulai melirik Kuansing, dan sektor UMKM lokal turut merasakan dampaknya dengan lonjakan penjualan selama festival. Melly Mike, saya akan kembali. Di akhir penampilannya, Melly Mike menyampaikan satu pesan yang memicu sorakan besar dari penonton. Saya akan kembali, ini bukan perpisahan, ujarnya sambil mengangkat tangan. Ia mengaku ingin membawa keluarganya ke Riau dan tinggal lebih lama. Bahkan, dalam wawancara eksklusif, Mike menyebut ingin membuat lagu khusus tentang Pacu Jalur. Saya ingin bawa Pacu Jalur ke dunia lewat musik saya. Ini lebih besar dari sekedar festival, ucapnya. Rencana ini disambut antusias oleh panitia lokal. Mereka menyebut ini bukan akhir dari kolaborasi, melainkan awal dari kemitraan kebudayaan lintas benua. Mike juga diberi cenderamata khas Kuansing, termasuk miniatur jalur dan tanjak, penutup kepala tradisional Melayu. Ryan Arkandikha, dari bocah lokal ke duta budaya. Ryan Arkandikha, bocah yang dulu hanya dikenal sebagai penari jalur di kampungnya, kini menjelma jadi ikon budaya nasional. Berkat tariannya yang unik, ia berhasil mengubah pandangan dunia terhadap festival lokal. Dalam wawancara usai tampil bersama Mike, Dikha menyampaikan rasa terima kasih kepada semua warga Kuansing yang telah memberinya semangat. Saya cuma nari buat jalur saya, nggak nyangka bisa kayak gini, ucapnya polos. Kini, ia digadang-gadang menjadi duta cilik budaya Riau. Pemerintah daerah bahkan berencana menyekolahkan Dikha hingga ke jenjang internasional dengan beasiswa penuh. Dari tepian sungai, langkah Dikha telah sampai ke pentas global. Pacu Jalur, lebih dari sekedar balap perahu. Pacu Jalur bukanlah perlombaan biasa. Ini adalah simbol kerjasama, semangat, dan spiritualitas masyarakat Kuansing. Setiap perahu diisi oleh puluhan pendayung dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang memberi aba-aba, ada yang bertugas menjaga ritme, dan ada yang hanya bertugas menyemangati. Perahu jalur sendiri adalah karya seni, dibuat dari kayu utuh dengan panjang mencapai 40 meter. Dihias kepala naga atau burung Garuda, perahu ini mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Melayu. Tak heran, festival ini menjadi momentum penting setiap tahun yang dihadiri ratusan ribu pengunjung dari berbagai daerah. Pacu Jalur bukan hanya olahraga, ia adalah upacara suci masyarakat sungai. Penutupan festival Salam Kayuah menggema hingga dunia maya. Melly Mike menutup penampilannya dengan pekikan, "Saya sangat mencintai kalian semua, salam Kayuah." Ucapan ini langsung menggema dan menjadi trending di berbagai platform media sosial. Ribuan video rekaman penampilannya tersebar, ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Festival Pacu Jalur 2025 resmi ditutup malam itu, tetapi gaungnya justru baru dimulai. Dari TikTok hingga Twitter, dunia maya dipenuhi konten tentang Pacu Jalur dan aura farming. Ini bukan penutupan biasa, ini adalah penanda bahwa tradisi lokal Indonesia bisa hidup di era global. Dan seperti yang dikatakan Melly Mike malam itu, Kuansing bukan ujung dunia, tapi jantungnya budaya dunia.